Shalom saudaraku, salam berjumpa di dalam Kristus Yesus. Semoga saudaraku dimanapun berada dalam keadaan baik dan sehat, senantiasa masih di dalam lindungan Tuhan hingga saat ini. Sebelum kita memasuki renungan kita hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di dalam kerajaan surga, Allah Bapa yang mengasihi dan memelihara kehidupan kami, sumber segala berkat bagi kehidupan kami yang senantiasa menyertai kami hingga saat ini. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Bapa, kami akan kembali merenungkan firman-Mu. Tuhan hadir dalam hati pikiran kami, sehingga kami mengerti tentang firman Tuhan hari ini, dan kami mampu melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, bahan renungan kita hari ini diambil dari Yakobus 2 ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Saudaraku, beberapa hari belakangan ini kita tahu negara kita dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Begitu banyak tantangan, cobaan, baik dari orang pemerintahan maupun dari kita rakyat Indonesia. Tentu kita merasa ketakutan dan bahkan kita berpengharapan tidak baik. Namun bagi kita orang Kristen, saudaraku, dalam bacaan ini dijelaskan bahwa jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Sebagai seorang Kristen, tentu kita berpengharapan dan beriman baik kepada Tuhan Yesus. Namun ada esensi yang lebih penting dari sekedar iman, yaitu bagaimana kita berdampak bagi sesama kita, bagi bangsa dan negara kita, Indonesia ini. Apakah kita ikut mendemo atau menyerukan suara yang tidak baik bagi bangsa dan negara kita, atau kita melakukan perbuatan sebagai seseorang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus? Semisal kita melakukan postingan yang baik di media sosial dengan mengajak seluruh rakyat untuk melakukan hal kebaikan. Apakah itu mendoakan pemerintahan kita? Apakah itu kita menyuarakan hal-hal yang baik untuk bangsa negara kita? Dan apakah itu untuk membantu meredakan ketidaktenangan yang terjadi saat ini? Saudaraku, semoga kita yang sudah diselamatkan oleh Tuhan ini melakukan hal yang baik di mata Tuhan. Mari kita pahami bahwa iman tidak sekedar iman, tapi ada perbuatan yang berdampak bagi banyak orang, yang terutama menyenangkan hati Tuhan. Semoga kita orang yang sudah dipilih Tuhan mampu selalu melakukan hal yang baik, mampu selalu membawa dampak yang baik sebagai wujud nyata iman kita bahwa kita sudah diselamatkan. Kiranya Tuhan Yesus selalu menolong kita, Tuhan Yesus selalu menyertai kita di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang mengajari kami tentang kebenaran firman Tuhan hari ini. Kami berterima kasih Tuhan untuk firman-Mu mengingatkan kami bahwa tidak sekedar iman yang kami butuhkan dalam hidup ini, tapi Bapa, biarlah kami sebagai anak Tuhan yang sudah Tuhan selamatkan, boleh mewujud nyatakan iman kami dan berdampak bagi banyak orang dan terutama bagi bangsa dan negara kami. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Bapa, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Tuhan, hari-hari ini keadaan tidak baik. Begitu banyak terjadi demo di mana-mana. Kami berdoa biarlah Tuhan turut tangan membantu mendamaikan Indonesia kami ini. Terlebih para wakil rakyat yang telah Tuhan pilih, biarlah memiliki hati nurani untuk melakukan tugas tanggung jawabnya demi kesejahteraan rakyat. Dan biarlah Tuhan kami pun rakyat-Mu boleh saling mendukung program yang sudah ditetapkan pemerintahan kami, sehingga Indonesia ke depannya boleh semakin baik Tuhan. Apa yang sudah terjadi hari-hari ini kami tahu itu semua seizin Tuhan. Tuhan yang bekerja bagi bangsa dan negara kami, dan kami hanya beriman baik bahwa keadaan akan membaik ke depan, dan kami berpengharapan akan ada hal-hal yang baik terjadi di depan. Terima kasih Tuhan. Biarlah bangsa negara kami boleh terus Tuhan pimpin selalu. Bapa, kami berdoa bagi gereja-gereja Tuhan. Kiranya Tuhan gerakkan selalu gereja Tuhan dimanapun berada, menjadi alat perpanjangan tangan Tuhan, mau menolong dan melayani banyak orang, mau menyatakan Tuhan di dalam kehidupan mereka, sehingga gereja Tuhan pun boleh membawa dampak yang baik bagi banyak orang.
Berkati setiap pendeta, majelis, pengurus gereja, beserta dengan jemaat, sehingga boleh bahu-membahu di dalam melakukan pelayanan mereka, Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat keluarga kami. Tuhan yang pimpin dan sertai keluarga kami. Lindungi dan jagai selalu Tuhan keluarga kami dimanapun berada, supaya kami dalam beraktivitas, kami tetap aman dan tenang. Biarlah keluarga kami juga boleh keluarga yang memuliakan Tuhan, menyatakan Tuhan bagi banyak orang. Terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan berkati pekerjaan dan usaha kami. Kiranya melalui berkat yang Tuhan berikan tercukupi semua kebutuhan kami. Biarlah Tuhan kami boleh bijak mengelola berkat yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Sepanjang hari ini kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang pimpin dan arahkan kami. Biarlah kami boleh melangkah dalam hidup ini bersama dengan Tuhan. Boleh saling mendukung, boleh saling mengasihi antar sesama kami, sehingga tercipta perdamaian dan ketenangan di hari-hari mendatang Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa dan permohonan kami. Ampuni kami atas segala dosa kami, agar kami layak datang ke hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih saudaraku sudah mendengarkan renungan hari ini. Kiranya Tuhan Yesus selalu menolong kita, menolong negara kita Indonesia tercinta ini. Sampai jumpa pada renungan berikutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.